sebenarnya isinya sama. Isinya sih sama ya. Oke, kalau yang ini bisa digunakan untuk kuku juga? Lebih baik untuk kulit. Lebih baik untuk kulit. Biasanya yang untuk kulit itu tidak akan lebih terang untuk di kuku. Jadi kita menggunakan yang khusus untuk kuku kalau di kuku. Oh, seperti itu ya. Jadi ini khusus untuk kulit dan sebenarnya sih isinya sama, tapi kemasannya aja yang berbeda karena dari 4 produksi yang berbeda seperti itu ya. Kalau yang di sebelah situ Mbak, itu contoh gambar apa sih? Oh, iya. Itu bentuk-bentuknya ya? Nah, ini contoh gambar henna wedding ya. Jadi kalau misalnya kan kalau di Palembang itu Sumatera Selatan kan masuk kebudayaan Melayu. Itu mereka biasa menggunakan hiasan tangan pada saat pernikahan. Nah, ini salah satu desain untuk henna wedding itu. Jadi untuk henna yang digunakan dalam acara-acara pernikahan. Iya, ini untuk yang pengantin. Tapi memang lagi tren banget ya. Kalau boleh kita tilik ke belakang, tahunnya itu mulai tren henna di Palembang deh khususnya. 2000-an kayaknya. Iya, mulai tahun 2000-an mulai ya. tahun 2000-an ya. Kalau awalnya dulu, kan cuman dari kalangan orang-orang Arab atau India. Kalau kita kan biasanya cuma di kuku. Ya, kuku tapi atau mulai bulat-bulat. mulai sekarang itu kan udah mulai banyak henna artis yang bisa mengaplikasikan henna, jadi udah mulai pakai itu henna. Jadi udah mulai pakai henna. Kalau khusus Palembang itu trennya tahun 2000-an Iya, lah ya. 2000-an. Oke deh. Tapi banyak sekali yang ingin Bayang tanyakan untuk henna pemirsa. Jadi tetap di Dunia Wanita, nanti kita kembali lagi ya. Dunia Wanita, salam cinta untukmu wanita Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Dunia Wanita. Salam cinta untukmu wanita Indonesia. Hayo, pasti udah pada pengen ya ibu-ibu dan remaja putri di rumah ingin sekali menghias tangannya pakai henna. Dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang jenis-jenis henna, terus juga kita udah kasih tahu ke pemirsa juga tentang henna yang dipakai dalam pernikahan atau henna wedding istilahnya Mbak ya. Sebenarnya asal-usul henna sendiri dari mana sih Mbak? Siapa nih yang bakal jawab? Mbak Wewen deh. Mbak, asal-usul henna dari mana sih? Jadi henna itu tuh kalau daerah asalnya sendiri itu belum ditemuin ya Mbak ya, karena dari Afrika, kemudian dari Asia Selatan, terus Asia Timur ke Arab itu memang mereka sudah dari zaman nenek moyang mereka tuh menggunakan henna. Awalnya untuk untuk pengobatan atau ada juga untuk istilahnya itu perang segala macam, untuk sebagai pewarna aksesoris gitu. Jadi kalau untuk asal usulnya sendiri itu memang belum diketahui sampai sekarang gitu. Tapi memang Indonesia itu kiblatnya itu ke Asia Selatan dan Asia Timur dan Afrika itu gitu. Jadi memang kiblat kita ke arah sana untuk henna ya, karena memang mungkin dimulai dari sana Mbak ya. Sesuai motifnya masing-masing. Oke, ternyata henna ini bukan cuma untuk menghias tangan tapi juga untuk kesehatan ya. Iya, untuk kesehatan. Kalau dulunya ya, tapi sekarang mungkin diaplikasikan untuk hiasan atau untuk mempercantik tangan kita. Nah, kalau Mayang sendiri sih dulu pernah ya berkunjung ke beberapa stand yang ada di mall-mall di Palembang yang memang stand itu khusus untuk melayani konsumen yang ingin pakai henna. Nah, bedanya Mayang datang berdua nih Mbak ceritanya. Kalau boleh cerita sedikit ya pemirsa ya. Mayang datang berdua, Mayang sama teman Mayang pakai satu produk, pakai satu bahan kayak gini sama, tapi hasilnya beda gitu loh. Di tangan Mayang jadinya warna apa, di tangan teman Mayang jadi warna apa. Itu karena apa sih? Pengaruh di kulit manusia itu kan suhu tubuh beda, terus juga jenis kulitnya jenis juga kulit, beda. terus lapisan kulit itu juga setiap manusia beda. Nah, itu yang akan mengakibatkan hasil warna aplikasi henna itu juga bisa berbeda pada setiap kita, nggak akan sama. Iya, warnanya jadi berbeda, tingkat apa ya, tingkat terang sama gelapnya gitu loh. Mungkin padahal warna kulitnya sama sebenarnya ya. Rata-rata Indonesia kan kuning langsat kesawamatkan gitu ya. Tapi memang hasilnya berbeda. Jadi itu karena
pori-porinya juga mungkin, Dan suhu tubuh. Suhu tubuh. Ya. suhunya juga Iya, ya. semakin panas suhu tubuh seseorang itu henanya akan semakin warna gelap. Wah, kalau gitu bagus pakai henna kalau lagi demam dong. Tapi sebenarnya untuk di kita personal pribadi sendiri itu henna bisa lain-lain warnanya Mbak. Jadi di bagian-bagian tapak yang sebenarnya kulit-kulitnya lebih tebal itu akan lebih terang timbang kita di punggung tangan atau di bagian-bagian sini. Iya betul. Kalau kita lihat anatomi tubuh kan memang kalau untuk bagian telapak tangan itu kulitnya memang lebih tebal daripada punggung tangan ya. Jadi memang aplikasinya warnanya nanti juga berbeda. Nah, kalau yang tadi Mbak Anggun jelasin yang di sebelah situ, boleh kita kasih lihat ya ke pemirsa bedanya apa. Nah ini pemirsa, perbedaan dari pemakaian atau pengaplikasian dari henna itu sendiri ya. Dari mulai yang pertama seperti itu, coba ditunjuk. Jadi ini pada saat pengaplikasian Mbak, jadi masih seperti yang di sana itu masih pada saat basahnya. Oke. Nah ini sudah mulai pada saat 24 jam kemudian warnanya mulai agak terang. Dan Jadi ini memang setelah dipakai itu harus menunggu berapa lama sih sampai kering? sebenarnya dia sekitar 1 jam itu sudah kering dan sudah mulai kelihatan warnanya, tapi masih kelihatan pudar-pudar kayak gitu loh. Ada beberapa kayak Mbak tadi kan ada yang langsung kelihatan warnanya agak sedikit lebih terang, ada yang benar-benar pudar. Nah kemudian ada yang 24 jam kemudian baru warnanya benar-benar kelihatan, ditambah 24 jam berikutnya 48 jam kemudian baru warnanya tuh benar-benar yang maksimal. Jadi seperti itu. Jadi ini bisa dibilang transformasi atau perubahan warna henna dari mulai pengaplikasian pada saat basah, kemudian gambar yang kedua masih unjuk. Gambar 24 jam kemudian, ini 24 gambar jam kemudian, 48 jam kemudian. Dan ini 48 jam kemudian. Jadi memang hasilnya untuk pertama jadinya itu belum seterang Belum. 1 hari atau 2 hari setelahnya Mbak ya. Tapi untuk lebih maksimal henna itu didiamkan di kulit itu minimal 4 jam Mbak. Minimal 4 jam. Iya, jadi walaupun dia 1 jam udah kering jangan dulu dilepas karena dia masih menyerap gitu. Minimal 4 jam didiamkan. Minimal 4 jam ya. Nah, untuk ini hasil sih- maksimal. Iya betul. Ini sih pengalaman Mayang sendiri ya, pernah pakai henna tapi sudah belum 1 jam itu udah ngelupas sendiri Mbak. Gimana Iya. dong? Ya nggak apa-apa kalau ngupas Dibiarin sendiri itu aja kan gitu berarti ya. udah kering. Berarti udah kering, tapi belum 4 jam loh. Iya tapi dia kan udah kering, mungkin dia udah proses penyerapan warna di tiap-tiap orang itu kan beda gitu. Jadi 1 jam aja udah ngelupas sendiri, berarti memang udah kering ya. Iya, udah nggak kering. apa-apa kalau ngelupas Iya, sendiri. heeh. Jadi berarti lebih bagus lagi kalau misalnya kita pakai henna, ditunggu sampai mengelupas sendiri, Iya. itu juga lebih bagus ya. Malah kalau orang di India Mbak ya, itu mereka balut pakai perban, mereka bawa tidur sampai besok pagi baru dilepas. Balut pakai perban. Iya, pakai perban atau Berarti pakai itu dibalut pakai perban kalau di India Mbak Iya. ya. Dibalut pakai perban dalam keadaan basah kah? udah mulai Sudah agak mulai setengah agak kering. kering, Mulai nah, setengah kering. pokoknya Masalahnya jangan sampai Kalau rontok. misalnya lagi basah ditutup perban jadinya ini dong. Enggak, dia melebar. Hiasannya Enggak. Jadi atau ukirnya pada jadi saat melebar ya? sudah setengah kering ditutup pakai perban, terus nanti kita semprot lagi sama air lemon. Jadi setengah basah istilahnya. Jadi dia nggak akan terlalu di dalam itu masih berproses sampai dia bangun berikutnya. Oh, bangun seperti pagi. itu. Jadi memang ada beberapa tips nih untuk pemirsa yang ingin sekali pakai henna. Apalagi untuk henna untuk pernikahan pasti ingin lebih Lebih oke maksimal, gitu ya, iya. lebih maksimal hasilnya. Nah, seperti itu pemirsa. Jadi setengah jam agak setengah kering kita semprotkan pakai air biasanya lemon. disemprotkan lagi Itu sama air lemonnya kita bikin sendiri aja ya. Air lemon dicampur gula. Oh, air lemon harus campur gula. Oh, mau jadi bikin jus kayak. Iya. Oh, Jadi pakai gula sih. gula. Ternyata Biar lebih ini tingkat menempel. asam, Mbak. Iya, jadi kan air lemonnya sendiri untuk keasaman, sedangkan gulanya itu biar henanya itu tetap nempel di kulit. Kan Oh, biar lengket. jadi nggak mudah rontok. Kalau air lemon untuk Oke. mengeluarkan warna. Informasi juga nih untuk pemirsa yang mau pakai henna, tipsnya ada loh. Ternyata pakai air lemon, tapi air lemonnya campur gula, tapi bukan buat diminum.